Bapak Ibu Saudara sekalian, bulan ini kita memasuki bulan keluarga. Hari ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu mengatasi konflik. Bagaimana kita bersikap ketika konflik terjadi dalam kehidupan kita, antara suami istri, orang tua anak, atau anggota keluarga yang lain. Marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita membahas firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepadamu karena kami berada di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan telah mengatur segalanya, sehingga kami berada di tengah-tengah keluarga kami. Kami sungguh merasa berbahagia karena Engkau menempatkan kami di tengah-tengah keluarga yang takut kepada Tuhan. Bicaralah kepada kami secara khusus, supaya kami dapat membuka hati untuk perubahan-perubahan yang mungkin harus kami lakukan ketika kami berada di tengah keluarga kami. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, Karl Barth berkata, "Marriage is a divine vocation to a life partnership." Pernikahan adalah sebuah panggilan ilahi untuk bersama-sama seumur hidup, menjadi pasangan seumur hidup. Seiring dengan berjalannya waktu, kita melihat perubahan dari arranged marriage, dari pernikahan yang dijodohkan, di-arrange oleh orang tua, menjadi love marriage, yaitu menjadi pernikahan yang dilakukan karena perasaan saling mengasihi. Tapi apakah angka perceraian menurun ketika terjadi perubahan atau pergeseran itu? Ternyata tidak juga. Oleh sebab itu kita harus mengerti bagaimana kita akan mengatasi konflik bila itu terjadi di dalam keluarga kita. Yang pertama yaitu usahakanlah supaya semua keluarga dilahirkan baru. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa apabila seseorang menjadi seorang ciptaan baru, dia akan menjadi manusia yang baru. Di dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 17 dikatakan, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang." Di dalam Roma pasal 12 ayat 2 dikatakan, "Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Berubah di dalam Roma pasal yang ke-12 ini dipergunakan istilah metamorfoo. Akhirnya dalam bahasa Indonesia kita mengenal metamorfose. Itu artinya berubah dalam hakikat. Seperti seekor ulat menjadi kupu-kupu. Itu adalah proses metamorfose. Bukan perubahan yang tambal sulam, tapi yang menyentuh hakikat pribadi itu sendiri.
Yesus merubah kita menjadi baru. Paulus mengistilahkannya dengan ciptaan yang baru. Kalau kita menjadi ciptaan yang baru, kita mempunyai hakikat yang berbeda dengan manusia lama kita. Seekor monyet bisa dilatih untuk makan di meja makan, memakai jas yang rapi, tapi pada dasarnya dia tetap monyet. Sehingga kalau pelatihnya atau orang yang mengawasinya pergi, dia akan kembali ke pohon dan lebih suka berada di sana daripada berada dengan rapi di sebuah meja makan. Hakikatnya tidak berubah, tapi ulat yang menjadi kupu-kupu adalah perubahan sebuah hakikat. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita tidak perlu diawasi. Kita sendiri punya sebuah komitmen untuk merubah hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Atau lebih tepatnya, memperkenankan Tuhan melalui perubahan hidup kita yang dikerjakan oleh Tuhan sendiri di dalam kita. Khalil Gibran berkata begini, engkau akan bersama-sama sampai sayap-sayap putih kematian memporak-porandakan hari-harimu. Tetapi biarlah ada ruangan di antara kalian di mana angin surga dapat menari-nari di antara kamu. Biarlah kehadiran angin surga berada di antara pasangan yang sedang berbahagia dalam pernikahan atau yang membentuk keluarga. Kehadiran dari Tuhan adalah penentu kebahagiaan kita. Howard Kleinebel berkata, spiritual growth is the key to all human growth. Pertumbuhan spiritual itu adalah kunci dari semua pertumbuhan. Kalau kita bertumbuh secara spiritual, nanti pada waktunya hubungan kita dengan sesama, dengan lingkungan kita akan juga berubah. Rumah tangga yang harmonis, yang dapat mengatasi konflik, adalah keluarga yang mau dibaharui oleh Tuhan, yang rela untuk menjalani sebuah kehidupan baru di dalam Kristus. Yang kedua yaitu memenuhi kewajiban. Di dalam surat Korintus, 1 Korintus pasal 7 ayat 3 dikatakan, hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian juga istri terhadap suaminya. Memenuhi kewajiban atau opheilo dalam bahasa Yunani itu punya pengertian to be in debt for, atau to owe something, berhutang, atau meminjam sesuatu. Suami atau istri berkewajiban, seolah-olah dia berhutang. Akar katanya seperti itu. Sampai akhir hidupnya berbuat baik terhadap pasangannya. Tiap periode dalam kehidupan, manusia membutuhkan kebutuhan-kebutuhan yang berbeda. Bertahun-tahun kemudian mungkin kebutuhan kita karena fisik kita sudah mulai lemah
atau hal-hal yang lain, mungkin kita berubah kebutuhannya. Dan ternyata kita harus memenuhi kewajiban kita untuk dapat berbuat baik terhadap pasangan kita seperti orang yang berhutang seumur hidupnya. Apakah kita sudah memenuhi kewajiban? Karena itu adalah perintah Tuhan. Yang ketiga, yaitu menempatkan diri secara benar. Efesus menulis pasal 5 ayat 22, Paulus menulis di sini, "Hai istri, hendaklah tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan." Kata-kata tunduk atau huputaso itu berarti to arrange under atau to subordinate. Diatur di bawah, subordinate dari suaminya. Jadi suami adalah kepala keluarga. Dia adalah pater familias. Dia adalah imam di tengah keluarganya. Tetapi suami juga mempunyai kewajiban di dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat 25. "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya." Mengasihi, agapao, adalah sebuah istilah dalam bahasa Yunani yang menyatakan bahwa seseorang harus mengasihi dalam tingkatan kasih yang tinggi. Agapao juga dipakai untuk melukiskan kasih Tuhan kepada kita. Bukan itu saja, tapi juga anak-anak diberi nasihat. "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Taatilah Akuo ete adalah mendengar atau memperhatikan. Dan kata hormatilah di sana itu adalah akar katanya tima, artinya to fix the value of a price. Menetapkan nilai dari suatu harga. Ada janji, yaitu kita akan berbahagia dan berumur panjang. Tapi juga ayah, ibu diminta untuk memperhatikan anak-anaknya, khususnya bapa di dalam Efesus pasal 6 ayat 4. "Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan." Bapak-bapak harus menahan diri supaya tidak membangkitkan amarah daripada anak-anaknya. Kiranya ayat-ayat tadi akan memperkaya kehidupan kita. Konflik bisa saja terjadi, dan itu tidak berbahaya sejauh kita mencari solusinya. Melalui konflik kita mengenal pasangan kita, anggota keluarga kita yang lain, dan mencoba untuk merubah perilaku kita sehingga terjadilah damai di tengah keluarga dan kita berhasil mengatasi konflik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus,
Berkatilah keluarga kami masing-masing, karena kami yakin bahwa Engkau Allah kami yang hidup menghendaki kami hidup bukan di tengah konflik. Berkatilah kami supaya kami mampu menempatkan diri secara benar. Kami dapat memenuhi kewajiban dan secara khusus kami dilahirkan kembali supaya kami dapat menjaga hubungan antar keluarga dengan baik. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.